Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Jaya dengan NIM 105401130420. Kelas PGSD 6K. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu PKR. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Kemudian B. Alasan PKR diperlukan, yaitu ada 5. Pertama, alasan geografis. Kemudian kedua, alasannya yaitu kurangnya guru. Kemudian alasan demografis. Kemudian terbatasnya ruang kelas. Dan yang keempat yaitu guru yang tidak hadir. Dan yang kelima, adapun alasan lainnya. Kita melangkah ke alasan pertama, yaitu alasan geografis, di mana alasan geografis menjadi alasan karena sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, pemukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencarian yang khusus. Kemudian alasan PKR diperlukan yaitu kedua, kurangnya guru, di mana kurangnya minat guru untuk bertugas di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu alasan demografis, di mana mengajar murid dalam bentuk atau dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Kemudian terbatasnya ruang kelas, di mana jumlah ruang kelas yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah rombongan belajar. Kemudian yang keempat yang menjadi alasan alasan PKR diperlukan yaitu guru yang tidak hadir, di mana proses belajar mengajar harus tetap berlangsung sehingga memungkinkan untuk mengajar rangkap. Kemudian yang kelima, alasan lainnya yaitu murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan belajar yang berbeda. Kemudian yang C, apa tujuan dan fungsi dan manfaat PKR? Pada tahun 1990 di Thailand, para ahli pendidikan dan tokoh masyarakat sepakat mencetuskan sebuah deklarasi, yaitu Education for All, artinya pendidikan untuk semua orang. Pada itu, pemerintah Indonesia telah merencanakan wajib belajar 9 tahun. Kemudian, dalam hal ini, pendekatan PKR dapat menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah. PKR dilaksanakan oleh guru dan memahaminya dan efektif dalam mewujudkan pembelajaran hingga ke pelosok tanah air. Kemudian tujuan dan fungsi manfaat PKR dapat dikaji melalui aspek berikut ini. Pertama yaitu quantity dan equality. PKR memungkinkan asas jumlah dan pemerataan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua yaitu ekonomis, di mana dengan satu orang guru atau beberapa guru kegiatan pembelajaran dapat terlaksana, begitu juga dengan ruang belajar. Kemudian pedagogis, di mana PKR mampu mewujudkan keaktifan guru dapat meningkatkan murid yang aktif dan mandiri. Kemudian keamanan, dengan pendekatan PKR pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Selanjutnya itu prinsip yang mendasari PKR, yaitu yang pertama, pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru sekolah dasar atau SD. Kemudian prinsip yang mendasari PKR yaitu yang kedua, PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum sebagaimana halnya bentuk-bentuk pembelajaran lainnya. Pembelajaran mengandung makna yang berbeda dari kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip PKR. Secara khusus, prinsip-prinsip PKR sebagai berikut, yaitu yang pertama,
keserempakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Kemudian kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dan prinsip-prinsip PKR yaitu dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Selanjutnya itu bagaimanakah praktik mengajar kelas rangkap saat ini? Pertama, identitas belajar pada kotak 1. Pada satu kotak, sebenarnya guru tidak melakukan pembelajaran kelas rangkap, tetapi lebih cocok bila disebut pengajaran bergilir, karena guru hanya mondar-mandir dari satu kelas ke kelas lain, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung secara serempak. Kemudian yang kedua yaitu guru melakukan pengajaran duplikasi. Kemudian identifikasi belajar selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pengajaran berlangsung seragam dan menonton. Kemudian yang keempat yaitu pemborosan waktu. Dan yang kelima, tidak feedback dengan guru kepada siswa. Selanjutnya itu identifikasi belajar pada kotak 2, di mana guru hanya menyuruh siswa untuk menyalin tulisan di papan tulis dan tidak hanya kesempatan membaca bagi siswa, serta memperdayakan buku-buku yang ada dan di kelas. Kemudian identifikasi belajar pada kotak 3 yaitu tidak hanya inovasi dari guru untuk memperbaiki ruang kelasnya menjadi lebih indah dan nyaman saat ini belajar. Tidak ada kehidupan ruang kelas yang menggairahkan tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi gurunya. Kemudian Thomas Alva Edison satu kali pernah berujar 90% penemuan karena unsur prevention atau keringat dan 10% karena unsur inspirasi. Selanjutnya, bagaimana gambaran PKR yang ideal yang diinginkan? Praktik PKR di lapangan masih banyak yang menyimpan dari gambaran PKR yang diinginkan. Pembelajaran lebih banyak berlangsung secara bergilir sehingga banyak waktu yang terbuang. Pemanfaatan sumber daya belum maksimal. Supervisi guru terhadap belajar murid masih kurang. Pembelajaran kelas rangkap yang ideal dan terencana menerapkan prinsip-prinsip PKR yang akan menyebabkan belajar menjadi menyenangkan dan menantang. Gambaran praktik PKR yang ideal terdiri dari: pertama, suasana hidup murid tampak ceria. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan mental anak untuk menghadapi pembelajaran pada hari itu. Kemudian yaitu proses pembelajaran berlangsung secara serempak. Artinya, murid dari tingkat kelas yang berbeda duduk bersama dalam satu ruangan. Hal ini dapat mengefisienkan waktu. Kemudian gambaran yang ketiga yaitu menciptakan sudut sumber belajar pada ruang kelas. Artinya guru memberikan peluang pada murid untuk belajar secara mandiri. Kemudian gambaran selanjutnya itu murid aktif. Artinya murid dapat aktif secara individu ataupun berpasangan. Murid juga dapat menjadi tutor teman sebaya. Kemudian yang kelima yaitu guru menimbulkan asas kooperatif dan kompetitif. Artinya guru dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat antar murid. Kemudian yang keenam yaitu belajar dengan pendekatan PKR yang benar itu menyenangkan. Artinya, belajar menjadi lebih menyenangkan bila diselingi dengan permainan, peragaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat atau cepat. Guru harus mengetahui kekuatan dan kelemahan muridnya. Kemudian yang kedelapan yaitu guru PKR percaya bahwa sumber belajar tidak hanya dari sumber resmi melainkan juga bisa dari lingkungan sekitarnya. Kemudian gambaran yang ke-9 yaitu prinsip perangkapan tidak hanya mengajar 2 tingkat kelas.
2 tingkatan kelas dalam satu ruangan, tetapi juga dapat diartikan juga mengajar dengan 2 bidang studi dalam satu wacana. Kemudian yang ke-10 yaitu guru PK. Kemudian yang ke-10 yaitu guru pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, termasuk penduduk. Kemudian yang ke-10 yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, termasuk penduduk setempat untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.